Halo semuanya, selamat datang kembali di channel Hezek Store. Di video kali ini kita akan lanjutkan kembali pembelajaran kita tentang pemrograman dasar C++. Oke, ini adalah topik terakhir kita tentang pointer ya. Di video kali ini kita akan ngebahas tentang pointer ke pointer gitu loh, ya kan. Nah, jadi sebelum mulai ya, aku pengen nanya dulu nih kepada teman-teman. Nah, kira-kira selama ini teman-teman sadar nggak kalau pointer yang kita deklarasikan itu sebenarnya punya alamat memorinya juga loh, sama seperti variabel biasa gitu loh, kayak variabel A misalnya ya kan, atau function atau bahkan array ya kan. Itu eh, masing-masing tuh kan punya alamat memori gitu loh, ya kan. Kayak elemen pertama, elemen kedua gitu ya kan, pada array itu ada alamat memorinya gitu loh, yang berbeda gitu loh. Nah, pointer juga sama. Ternyata eh, pointer juga punya alamat memori gitu loh, ya kan. Makanya ada istilah pointer ke pointer gitu loh, ya kan. Nah, konsepnya tuh gimana? Nah, jadi sebelum kita mulai coding ya kan, aku pengen kasih lihat bagaimana ilustrasi pointer ke pointer itu ya. Nah, jadi misalnya ya kan, di sini kita punya variabel variabel A dengan nilai 9 ya kan. Nah, kalau kita lihat ya kan, alamat memorinya di sini adalah 0x7ffcf 4 ya, bla 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 ya, pokoknya nggak usah dibaca lah ya kan. Ya pokoknya ya kan, alamat memorinya tuh kurang lebih seperti ini gitu loh, ya kan. Tuh, alamat memori dari variabel si A itu adalah seperti ini gitu loh, ya kan. Nah, kemudian kita mendeklarasikan pointer ya kan. Nah, pointer eh, P1 ya kan. Nah, yang dimana pointer P1 ini itu menunjuk ke ini ya kan, menunjuk ke alamat memori dari variabel A ini gitu loh, ya kan. Nah, jadi kalau kita lihat ya kan, si P1 ini ya kan, tuh lihat nilainya tuh adalah 0x77 ya, gitu-gitulah ya kan. Atau kita sebut saja sebagai alamat memori dari si A gitu loh, ya kan, nilainya ya kan. Kenapa? Karena ya kan P1-nya nunjuk ke si A gitu loh, ya kan, maka dia dapat alamat memorinya gitu loh, ya kan. Nah, kalau kita lihat ya kan di bawah sini ya kan, P1 ini juga punya alamat gitu loh, ya kan. Jadi walaupun dia em, menunjuk ke alamat lain ya kan, tapi dia apa namanya, dia sendiri itu juga punya alamat gitu loh, ya kan. Nah, tuh lihat ya, alamatnya kurang lebih seperti ini gitu loh, beda gitu loh, ya kan. Nah, beda ya kan, alamat si P1 dengan alamat si A gitu loh, ya kan. Nah, alamat si P1 ya kan seperti ini ya kan, alamat si A ya kan itu ya seperti ini gitu loh, ya kan. Nah, kurang lebih seperti itu. Nah, karena si P1 ini itu ada alamatnya ya kan, nah, maka secara otomatis dia bisa ditunjuk oleh pointer lain gitu loh, ya kan. Nah, jadi seperti yang kita tahu ya kan, konsep pointer itu kan dia kan nunjuk ke alamat memori gitu loh, ke suatu objek gitu loh, ya kan. Nah, jadi kalau misalnya objeknya punya alamat memori, ya berarti dia bisa ditunjuk sama pointer gitu loh, ya kan. Nah, simpelnya gitu ya kan. Nah, karena si P1 ini itu ada alamat memorinya, berarti dia bisa ditunjuk oleh pointer lain. Makanya dari sini terbentuklah konsep pointer ke pointer, ya kan. Nah, jadi P1 ini sebut saja pointer pertama deh, ya kan? Nah, kita udah punya nih pointer pertamanya. Nah, sekarang kita udah apa namanya? Kita siapkan pointer kedua, ya kan? Yang dimana pointer kedua ini itu nunjuk ke alamat dari pointer pertama ini tadi, gitu loh, ya kan? Nih, kalau kita lihat ya, panahnya dia nunjuk ke pointer pertama, ya kan? Nah, makanya ya kan, kalau kita lihat nilai dari P2 di sini ya. Nilai dari P2 itu adalah alamat memori dari P1 karena dia nunjuknya ke P1 gitu loh, ya kan. Ke pointer pertama gitu loh, ya kan. Nah, jadi alamat memorinya nih ini ya, alamat ini alamat dari P1 gitu loh. Nilainya nih berupa alamat dari P1, bukan si A gitu loh, ya kan. Nah, gitu. Yang nunjuk ke si A kan si P1, bukan si P2. Si P2-nya ini nunjuk ke P1 gitu loh, ya kan. Makanya nilainya adalah alamat dari si P1 gitu loh, ya kan. Dan ternyata si P2 ini yang nunjuk ke pointer ternyata juga punya alamat memorinya lagi gitu loh, ya kan. Nah, alamat memori yang eh, apa namanya, yang beda gitu loh, ya kan, dengan alamat memori dari si A maupun si P1 gitu loh, ya kan. Jadi bisa dikatakan dari tiga tiga variabel ini, yang pertama variabel biasa, yang kedua variabel pointer, ya kan,
ya. Dan yang ketiga itu variabel pointer juga. Ketiganya itu punya alamat memorinya masing-masing gitu loh ya kan. Artinya apa? Artinya ketiga alamat memori ini itu bisa ditunjuk oleh pointer gitu loh ya kan. Lebih tepatnya bukan alamat memori sih, apa ya? Variabel ya, objek ya. Nah, jadi ketiga objek ini itu bisa ditunjuk oleh pointer lain gitu loh ya kan. Nah, gitu ya kan. Nah, P2 pun juga sama ya kan, bisa ditunjuk oleh pointer lain lagi gitu loh karena dia punya alamat memori. Nah, kurang lebih seperti itu untuk ilustrasi singkat terkait pointer ke pointer. Nah, sekarang waktunya kita akan mulai pergi ke compiler untuk coding. Oke, sekarang kita sudah masuk ke compilernya. Nah, sekarang seperti biasa sebelum kita mulai coding, kita sediakan dulu include IOStream-nya ya, seperti biasa. Ya, dan juga using namespace std-nya. Oke, dan juga integer main-nya. Jangan lupa, oke? Nah, pertama-tama ya kan kita akan sediakan variabel biasa ya. Nah, variabel biasanya nih enaknya X aja deh ya kan. Yang belum ya. Yang belum kan X gitu loh ya kan. X, Y, Z. Nah, jadi ya kan pointer pertamanya nanti Y, pointer keduanya nanti Z ya. Nah, misalnya ya kan di sini kalau kita lihat ya si X ini dia punya nilai 10 gitu loh ya kan. Nah, kemudian ya kan kita punya kok long sih ya kan. Biar aja deh long ya kan. Dan yang ini kita ganti jadi long juga ya. Biar ganti ya. Bosen integer mulu. Ganti yang long lagi ya. Oke. Nah, jadi di apa namanya? Apa namanya di sini kita sediakan pointer Y gitu loh ya kan. Nah, pointer Y ya kan yang menunjuk ke X ya. Menunjuk ke alamat si X gitu ya kan. Nah, yang kemudian yang ketiga ya, kita sediakan pointer yang kedua yang nunjuk ke alamat si Y gitu loh ya kan. Nah, jadi kita nulisnya jangan kayak gini ya kan. Gini ya, misalnya. Jangan. Tapi kita nulisnya tuh yang benar tuh gini ya kan. Bintangnya tuh kita tambah satu gitu loh ya kan. Nah, jadi seperti ini. Ya kan. Jadi kalau kita lihat ya kan bintang si Z itu ada dua gitu loh ya kan. Nah, sedangkan si Y itu cuma satu, ya kan? Kenapa? Karena si Y cuma nunjuk variabel biasa, ya kan? Nah, sedangkan si Z, karena dia nunjuk ke pointer yang bintangnya itu satu, maka ya kan bintangnya tuh jadi dua gitu loh, ya kan? Nah, jadi rumusnya tuh gini, ya kan? Kita kasih komentar aja ya kan? Jumlah bintang pada pointer yang menunjuk pointer yaitu jumlah bintang oke. Nah, seperti ini. Jadi rumusnya adalah jumlah bintang pointer yang ditunjuk ditambah satu, ya kan? Nah, jumlah bintang pointer yang ditunjuk oleh Z ini berapa, ya kan? Satu, ya kan? Nih, pointer Y kan cuma satu bintangnya, ya kan? Nah, terus apa di sini katanya? Ditambah satu. Ya udah, satu tambah satu berapa? Dua. Makanya dua di sini, ya kan? Nah, rumusnya kurang lebih seperti itu ya. Oke? Nah, sekarang ya kan kita akan coba si out satu per satu, ya kan? Kita akan coba si out dari X dulu, ya. Kita kasih nlen, ya, biar lebih rapi. Oke. Nah, kemudian di bawahnya ya kan kita akses alamat dari si X. Oke, seperti ini. Nah, mungkin biar cepat kita copy paste aja, ya. Satu per satu seperti ini, oke. Nah, tinggal kita ganti ya. Sekarang ya kan kita coba akses pointer Y, kemudian Y biasa, ya kan, kemudian alamat dari si Y. Gitu. Nah, kemudian ya kan baru kita coba akses si Z, ya kan, akses Z, ya kan, kemudian Z biasa, dan yang terakhir itu adalah
eh, alamat dari si Z, referensi Z. Nah, seperti ini. Nah, sekarang mari kita coba run apa yang terjadi. Oke, tunggu bentar. Nah, seperti ini ya kan, kalau kita lihat ya kan, pertama ya kan kita si out nilai dari si X. Berapa? 10 ya kan, keluar jelas 10 ya kan. Nah, kemudian ya kan kita coba akses alamat dari si X. Nah, jadi alamat si X itu kurang lebih seperti ini ya kan hasilnya. Nah, tuh kalau kita lihat ya. Nah, kemudian ya kan di bawahnya ya kan kita akses pointer Y gitu loh ya kan. Nah, pointer Y ya kan artinya kita akan mengakses nilai yang ditunjuk gitu loh ya kan, nilai dari variabel yang ditunjuk gitu loh ya kan. Ingat ya, kalau misalnya pointer ya kan, itu dia apa ya, mengakses nilai dari variabel yang ditunjuk ya kan. Nah, kalau Y yang biasa kayak gini ya kan, dia baru ya kan akan mengakses nilai bukan nilai alamat memori pada variabel yang ditunjuk ya. Itu ya bedanya ya kan. Jadi kalau kita tulis pointer Y ya kan di sini ya kan. Nah, tuh kalau kita lihat hasilnya adalah 10. Nah, sedangkan ya kan variabel Y ya kan Y biasa ya kan, dia bakal nunjuk ke alamat dari si X gitu ya kan. Dia akan nampilin alamat dari si X gitu. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Nah, kemudian ya kan kalau kita lihat ya kan, kalau kita lihat ya kan di sini kita coba ngakses dari ngakses alamat memori dari pointer Y gitu ya kan. Nah, hasilnya adalah seperti ini gitu loh ya kan. Bukan. Yang ini yang di bawah. Nah, beda gitu loh ya kan dengan alamat memori dari si X gitu loh. Ya kan? Artinya emang benar bahwa kalau setiap pointer ya kan itu juga punya alamat memorinya ya kan. Nah, dalam hal ini ya kan si Y selaku pointer itu juga punya alamat memorinya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian ya kan kita coba tulis bintang 2 kali Z seperti ini ya kan. Nah, hasilnya apa? Hasilnya ya kan adalah nilai dari 10 gitu loh ya kan. Nah, maksudnya tuh gimana? Maksudnya tuh kalau dia bintang 2 kali Z seperti ini ya kan, artinya ya kan dia bakal mengakses nilai dari nilai dari variabel yang ditunjuk oleh si Y gitu loh ya kan. Nah, jadi dia awalnya nunjuk ke Y ya kan. Nah, kemudian dia bakal mengakses ya kan eh, nilai yang ditunjuk oleh si Y gitu loh ya kan. Nah, gitu ya kan. Analoginya tuh kayak gini ya kan. Misalnya ada 3 orang nih ya kan. Misalnya ada 3 orang ya, anggap saja ya. Ada 3 orang, satu namanya si A, satu namanya si B, dan satu namanya si C gitu loh ya kan. Nah, si A ini ya kan bertemu dengan si B ya kan. Nah, dia apa ya? Bertemu dengan si B gitu loh. Ya kan dia berbincang dan akhirnya ya kan setelah berbincang ya kan si C ini itu kemudian bertemu dengan si A gitu loh ya kan. Nah, gitu. Jadi awalnya si C ini bertemu dengan si B ya kan, kemudian bertemu dengan si A gitu loh ya kan. Nah, jadi kayak apa ya? Dia tuh kayak melangkah 2 kali gitu loh. Langkah pertama bertemu dengan si B dulu, kemudian baru dia melangkah sekali lagi ya kan untuk bertemu dengan si A gitu loh ya kan. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Ya kan? Kalau kebalik gak sih ya kan? Eh, aku tadi nyebutnya apa ya tadi di awal tadi? Aku tadi nyebutnya A bertemu B dulu ya kan baru bertemu C ya kalau nggak salah. Bukan C bertemu B dulu baru bertemu si A. Ya, mungkin teman-teman bisa coba pahami sendiri analoginya ya kan. Intinya ya kan apa ya? Intinya orang pertama bertemu dengan orang kedua dulu, kemudian baru bertemu dengan orang ketiga, ya kan? Nah, analoginya kurang lebih seperti itu ya. Untuk si pointer double pointer set seperti ini. Ya, sebut saja double pointer ya, ya kan? Nah, gitu ya. Nah, kemudian ya kan kalau misalnya pointernya satu aja, ya kan? Nah, dia bakal ini aja karena dia cuma satu gitu loh, pointernya cuma satu, ya kan? Ya udah ya kan si orang pertama tadi ya kan cuma bertemu dengan orang kedua, tapi enggak dengan orang ketiga, ya kan? Nah, karena ya kan apa ya analoginya nih kan satu bintang ini sama dengan satu langkah gitu loh, ya kan? Nah, gitu ya kan. Nah, karena cuma satu bintang berarti cuma satu langkah, ya kan? Nah, berarti ya kan apa ya karena cuma satu langkah ya udah ya kan dia cuma bisa bertemu dengan orang kedua gitu loh. Kalau dia pengen bertemu dengan orang ketiga juga ya kan ya dia harus punya dua dua langkah gitu loh ya kan. Nah, gitu ya kan.
Analoginya kurang lebih seperti itu ya. Nah, jadi ya kan ketika pointer biasa ya, pointer Z biasa seperti ini ya kan, apa yang dia akses? Yang dia akses adalah nilai dari si Y gitu loh ya kan. Nah, nilai dari si Y itu apa? Nah, nilai dari si Y itu adalah alamat dari ini, alamat dari si X gitu ya kan. Nah, kalau kita lihat ya kan, tuh alamat dari si X. Nah, sama kan? Nah, gitu ya. Nah, kemudian ya kan terakhir ya kan kita bukan terakhir juga sih. Ini ya Z biasa ya kan. Nah, Z biasa ya kan dia bakal nampilin alamat dari si Y gitu loh ya kan. Alamat yang dia tunjuk ya kan, yaitu si Y gitu. Ya kan. Dan yang terakhir baru ya kan kita bakal tampilkan ya kan alamat dari si Z. Nah, ini dia alamat dari si Z. Beda gitu loh ya kan dengan alamat dari si Y maupun alamat dari si X. Beda ya keduanya. Nah, seperti itu. Nah, mungkin sampai di sini ada yang bertanya nih, ya kan? Kira-kira ya kan bagaimana kalau misalnya si Z ini itu apa namanya ditunjuk oleh pointer lain gitu loh, ya kan? Nah, kira-kira bisa nggak? Jawabannya adalah bisa, ya kan? Jawabannya nggak terbatas gitu loh, ya kan? Sampai sini doang gitu loh, ya kan? Pointer ke pointer, ya kan? Melainkan bisa ditumpuk lagi lebih dalam, ya kan? Pokoknya sesuai apa ya? Sesuai keinginan deh, ya kan? Sesuai kebutuhan, ya kan? Bisa ditumpuk terus sampai puluhan kali, ratusan kali, ya kan? Bisa banget, ya kan? Cuma ya risikonya ya pusing aja sih. Nah, gitu ya. Kalau sampai apa ya? Kalau sampai ratusan kali ya. Tapi kita coba ditumpuk sampai 3 kali deh ya kan. Nah, ini kan udah 2 kali nih ya kan. Ditumpuk nih ya kan. Nah, yang ini sekali ya kan. Nah, ini sekali ya kan. Nah, sekarang ya kan kalau kita apa namanya kita coba tumpuk sekali lagi nih ya kan. Jadi caranya ya kan kita sediakan variabel baru ya, misalnya variabel A ya kan. Nah, dan ingat ya kan rumusnya ya kan, rumusnya yaitu jumlah bintang pointer yang ditunjuk ditambah 1. Nah, si A ini itu nunjuk ke pointer si Z gitu loh ya kan. Nah, si Z ini ya kan jumlah bintangnya berapa? 2 ya kan. Nah, berarti 2 ditambah 1 sesuai rumus ya kan, jumlah bintang pointer yang ditunjuk 2 ditambah 1 ya kan berapa? 3 ya kan, berarti kita tulis 3 di sini. Nah, gitu ya. Jadi pokoknya apa namanya setiap kali kita nunjuk ke pointer pokoknya nambah terus gitu loh ya kan. Sesuai dengan jumlah bintangnya gitu loh ya kan, jumlah bintang pointer yang ditunjuk gitu loh ya kan. Nah, nah sekarang ya kan kita akan coba cout ini ya, cout dari si A deh ya kan. Nah, kita bakal lihat kira-kira apakah si A ini itu bakal menampilkan alamat memori dari si Z gitu loh ya kan. Nah, kita coba ya. Tuh, kalau kita lihat ya kan sama ya kan, outputnya sama gitu. Ya kan? Keduanya ya kan. Keduanya sama gitu loh ya kan. Nah, jadi ya kan ini pertama kita mencetak alamat memori dari si Z, dan kemudian ya kan kita mencetak alamat memori yang ditunjuk oleh si A ya kan, yaitu alamat memori dari si Z gitu loh. Sama gitu loh ya kan. Nah, gitu ya kan. Nah, kalau misalnya kita pengen mengakses nilai X ya kan. Nah, jadi kalau apa namanya kalau kita perhatiin ya kan, Z ini kan terhubung dengan Y dan Y terhubung dengan X gitu loh ya kan. Nah, berarti kalau A terhubung dengan Z berarti otomatis ya kan A bisa dong ya kan mengakses nilai dari X gitu loh ya kan. Mengakses nilai yang variabel biasa ini gitu loh. Nah, caranya gimana? Caranya ya sama aja gitu loh ya kan dengan yang di baris ke-15 ini gitu loh ya kan. Cuma bintangnya aja yang ditambahin gitu loh ya kan. Nah, jadi bintangnya ya kan 3 ya kan. Nah, kayak gini ya kan. Bintangnya ditambahin ya kan, ditambahin 1 gitu loh ya kan. Nah, jadi ini rumusnya mirip seperti ini ya kan. Nah, kurang lebih sama aja gitu loh rumusnya ya kan. Apa namanya jumlah bintang pointer yang ditunjuk ditambah 1. Tapi ini rumusnya kurang lebih ya kan apa ya? eh bisa dikatakan rumusnya mirip seperti ini tapi beda gitu loh ya kan. Nah, mungkin lebih tepatnya rumusnya tuh kayak gini ya kan. Jumlah bintang
untuk variabel x itu adalah ini apa namanya, jumlah langkah yang diperlukan. Nah, maksudnya gimana? Nah, kita akan kembali ke analogi yang kita sebutkan sebelumnya, ya kan? Nah, kali ini ya kan karena kita nambah satu pointer lagi, berarti ada 4 orang nih, ya kan? Nah, orang pertama itu adalah si A ini, ya kan? Nah, si A ini. Kemudian ya kan orang kedua itu si Z, orang ketiga si Y, dan orang keempat, orang terakhir itu adalah si X gitu loh, ya kan? Nah, kira-kira ya kan si A ini kan orang pertama nih, ya kan? Nah, orang apa ya? Orang kayak yang paling pinggir sebelah kiri lah, anggap saja, ya kan? Nah, sedangkan si X ini, ya kan, orang terakhir itu adalah orang yang paling pinggir sebelah kanan gitu loh, ya kan? Nah, gitu. Nah, nggak mungkin ya kan kalau si apa namanya si A ini itu tiba-tiba nyelonong aja ya kan, nemui si X gitu loh ya kan, tanpa permisi ya kan sama si Z sama si Y gitu loh. Melainkan ya kan si A ini bakal permisi dulu sama si Z gitu loh ya kan, permisi ya aku lewat ya gitu loh ya kan. Nah, kemudian ya kan dia permisi lagi sama si Z, sama si Y gitu loh ya kan, permisi aku lewat ya. Sampai pada akhirnya ya kan eh, apa namanya dia bertemu dengan si X gitu loh ya kan. Nah, kira-kira dia perlu berapa langkah tuh ya kan? Nah, jawabannya adalah perlu 3 ya kan. Nah, jadi si A ya kan eh, apa namanya melangkah ke Z itu 1 kali. Terus melangkah ke si Y itu 2 kali, apa namanya sekali. Dan melangkah ke X terakhir ya kan sekali. Nah, berapa kalau dijumlahkan? 3 kali ya kan. Nah, makanya bintangnya ada 3 di sini. Nah, gitu. Nah, kalau kita coba run, hasilnya tuh sama aja 10 gitu loh, ya kan? Nah, kurang lebih seperti ini ya, teman-teman. Oke, jadi aku rasa segitu saja ya pembahasan kita tentang konsep pointer ke pointer ya. Akhirnya kita selesai juga membahas tentang topik yang lumayan berat ini ya. Nah, semoga dapat dipahami ya. Kalau misalnya teman-teman masih belum paham, silakan diulang kembali videonya atau bisa cari sumber pembelajaran lain. Oke? Tak lupa aku ucapkan terima kasih kepada teman-teman sekalian yang sudah mau menonton video ini sampai selesai ya. Dan yap, sampai jumpa lagi di video-video berikutnya. Dadah!